Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-55, Al-Wali, yang maha melindungi. Dalam Al-Quran, kata Al-Wali terulang 44 kali dengan beragam makna. Sebanyak 35 diantaranya menunjuk pada sifat Allah. Makna kata Al-Wali adalah Al-Qurb, artinya kedekatan. Kata Al-Wali dan Al-Maula yang merupakan turunan dari Al-Wali senantiasa dihubungkan dengan kata yang memiliki makna kedekatan, seperti kepemilikan, hubungan, kerabat, pengabdian, pemenuhan sumpah dan ikatan agama. Allah Al-Wali adalah zat yang paling utama atas semua hambanya. Dia adalah pencipta makhluk dari ketiadaan dan Tuhan pemilik kewenangan wilayah atas mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau keimanan. Tentang makna Al-Wali ini, Ibnu Atsir mengatakan bahwa Allah menjaga dan mengurusi alam semesta. Kata menjaga dalam konteks ini meliputi makna mengelola, menentukan dan melakukan. Jika ketiga makna ini belum terhimpun, maka makna menjaga belum terwujud. Imam Al-Ghazali mendefinisikan makna Al-Wali sebagai dia yang mencintai dan membela. Kewalian Allah terhadap orang-orang mukmin yaitu sebagai pelindung mereka. Bagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 40 yang artinya, dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketika Allah mengurus, menjaga, menolong dan membantu orang-orang mukmin, maka sudah sewajarnya jika mereka memposisikan Allah sebagai pelindung. Lain halnya dengan orang-orang kafir yang menyikapi nikmat dan kebaikan Allah dengan pengingkaran dan pembangkangan. Mereka malah mencari selain Allah sebagai pelindung dan tempat mengadu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 9 yang artinya, atau patutkah mereka menjadikan pelindung-pelindung selain Allah? Allah, dialah pelindung yang sebenarnya dan dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Mukmin yang mendapat pelindungan Allah adalah walinya di muka bumi. Kedudukannya begitu mulia sehingga Allah akan senantiasa membelanya. Demikianlah Allah dengan sifatnya Al-Wali. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari hikmah sifat Al-Wali yang maha melindungi ini, seakan-akan Allah ingin menegaskan kepada kita mengenai begitu pentingnya. Pertama, pentingnya berlindung kepada Allah. Sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan kepada Allah. Baik berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, berlindung dari sikap dan perilaku-perilaku tercela, maupun berlindung dari kezaliman orang lain. Perlindungan dari Allah bersifat menyeluruh dan paripurna. Yang kedua, sifat Al-Wali ini mengajarkan kepada kita untuk selalu melindungi hak sendiri, hak keluarga, menghormati hak orang lain. Melindungi hak diri sendiri dan keluarga wajib hukumnya. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapat penghidupan yang lebih baik, hak untuk berusaha dan seterusnya. Hak-hak semacam ini harus diperjuangkan meskipun kadang-kadang harus mengorbankan jiwa dan raga. Seiring dengan itu, kita pun wajib menghormati hak orang lain. Mengambil hak orang lain merupakan perilaku tercela
yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat al-wali ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melindungi orang-orang yang lemah dan teraniaya. Peneladanan terhadap Allah al-wali bisa diwujudkan dengan cara mencurahkan cinta kepada sesamanya serta berusaha melindungi orang lemah dan teraniaya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang artinya, bantulah saudaramu yang berlaku aniaya dan dianiaya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasul? Bagaimana membela yang menganiaya? Beliau menjawab, dengan menghalanginya melakukan penganiayaan. Saudaraku, marilah kita jadikan sifat al-wali yang maha melindungi ini menjadi sumber landasan sikap dan mental kita. Dengan cara pertama senantiasa berdoa, berharap dan memohon kepada perlindungan Allah dalam setiap kali kita melakukan berbagai aktivitas ataupun kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, menghormati hak orang lain dan memberi kesempatan dan dukungan kepadanya untuk memperbaiki kehidupan diri dan keluarganya. Ketiga, membela orang-orang lemah dan yang teraniaya. Yang keempat, mengoptimalkan hak yang melekat pada diri kita dengan cara belajar untuk memperbaiki sikap dan mental menjadi lebih baik setiap harinya. Meningkatkan kemampuan atau keahlian diri yang kita miliki yang berhubungan dengan aktivitas dan profesionalisme dalam pekerjaan yang kita lakukan. Meningkatkan taraf ekonomi keluarga, berupaya memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, baik terkait dengan sandang, pangan maupun papan. Menutup pelajaran kita tentang sifat al-wali ini, mari kita ambil satu kutipan dari ungkapan Zimron. Butuh waktu untuk membangun sebuah usaha. Butuh waktu untuk membangun sebuah kehidupan. Butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang. Maka berilah diri Anda, perusahaan Anda dan keluarga Anda waktu yang mereka butuhkan dan patut untuk mereka dapatkan. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat al-wali ini bisa mengantarkan kita menjadi seorang hamba yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga dan melindungi hak sendiri keluarga serta menghormati hak-hak orang lain dan melindungi orang-orang lemah dan teraniaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.